Halo cuy, welcome back in my channel ya. Pada video kali ini gue bakal bikin konten di kota Hextech Roleplay. Dan di konten kali ini gue mau lamar menjadi kepolisian coy. Dan kalian bisa lihat sendiri sana udah ada para calon-calonnya. Dan juga ada beberapa polisi yang mendampingi ya. Di sini ada suspek atau siapa nggak jelas. Oke, langsung aja kita masuk ke barisannya ya. Kita ikutin aja alur ini untuk lamaran-lamarannya ini. Ini udah berlangsung 2 hari coy. Udah berlangsung 2 hari dari kemarin ya. Cuman nggak sempat gua record. Ya, salam kenal juga Pak K. Baru sekarang gue sempat. Kalian nikmatin aja dan kalian lihat malam Pak itu gimana caranya lamaran menjadi kepolisian di kota Hextech Roleplay ini coy. Malam Pak Ezio. Malam. Belum itu si Lexa. Oh, Lexa udah kemarin kita udah latihan. Apa latihannya? Lari, naik gunung, loncat dari gunung, terus berenang di tengah lautan. Sukses tuh Pak. Sukses, malah si Udin yang bermasalah ini dia. capai. Oke. Informasi yang saya terima Pak. Itu dibantu proses tuh Pak. Oke, sambil nunggu 5 menit lagi, ini saya absen. Yang dipanggil bergeser ke kanan saya ya, sebelah sini. Baik Pak. Siapa? Diplomat. Averti Linux ada nggak? Ada Pak. Geser Pak Averti. Agak jauhan dikit sana loh Pak. Kanan agak. Nah. Terus Luna Heller. Hadir Pak. Geser Luna. Leonif. Oke, Geser Pak Leo. Tigo. Oke cuy, ini kita udah tahap absen ya. Atau enggak kita Waluyo. Ada nggak Waluyo? kita dicek kehadiran kita dulu apakah ada di sini. Izin Pak. Kayaknya izin ya. Gary Roach. Siapa hadir? Oke coy, nama kita udah dipanggil ya. Morel Lamar. Kayaknya izin ini. Stephen Oscar. Hadir Pak. Geser Pak Stephen. Matthew Salazar. Kayaknya jangan-jangan izin juga. Matthew Salazar. Rafa Gauri. Itu Pak, dia katanya masih sibuk Pak, arwahnya Pak. Oke. J Cooper ada? Hadir Pak. Geser Pak jadi. James Gianteng. Hadir Pak. Oke, geser Pak jadi. Diego Van der Wijk. Siapa hadir Pak? Geser Pak Diego. Ucup Vandalis. Dia izin tuh Pak. Ini siapa ini? Saya kayak Pak. Gitu Pak. Kayak siapa ini? Kamu nyusup ya? Enggak nyusup Pak, saya disuruh sama Pak Ezio ikut pelatihan. Oh, ini yang titipan Pak Ezio itu. Siapa? Pak Ezio nya. Kenapa Pak? Pak Ezio nya mana ini? Gak tahu tadi Pak, tadi ada. Jadi itu Pak Ezio.
Santet kayaknya dia. Apa tadi mau Pak? Oke, Cloud. Sama siapa lagi? Ada berapa orang kemarin Pak Ezio itu? Ada 3 orang itu. Ada 3. 2 Pak yang Halo. bangun. Tadi Repi. Siap. Siap. Iya, lihat. Kemarin yang kata Pak Ezio susulan itu ada berapa Pak? Ada 2. Baju itu. Ini Pak Kay sama siapa lagi? Satu lagi. Sama Revi tadi ada tadi. Nah, itu Mana? Revi. Iya. 163. Nanti urusan 163 lah. untuk polisnya biar saya yang urus. Gondrong. Geser Pak Kay. Itu berarti berapa orang? 1, 2, 3, 4, Gue ya. 5, 11, 9. 1, 2, 3, 4, 5 izin, 2 belum ada kabar. Harusnya berapa emang, Chief? Soalnya ada 15 nih Pak. 15 orang. Iya 15 ya. Sama Bu Jaslin berarti 16. Wantri Pak Adam, silakan ke basement Pak. Cukup lama juga itu ya. Ini tahapnya ini menunggu apa lagi nih? Nggak bisa langsung satu. Itu siapa nelfon itu? Wah, kacau banget. Telepon, cepet keluar dari sana dulu. Siapa namamu? Stephen Oscar Pak, maaf. Silakan Pak, saya Pak kelilingin basement 3 kali Pak. Harus 2 apa di sini? Di trotoarnya itu Pak. Puterin itu. Nah, apa itu Pak? Masa lagi latihan nelpon. Ingat, alat komunikasinya dinonaktifkan dulu. Kalian siapkan catatan. Ini senior-senior kalian mau menjelaskan soal divisi dan juga SOP. Iya, Cuki. Yang belum makan minum, silakan makan minum dulu. Gimana itu Pak Desi? Kenapa Pak Dadang? Gimana itu makan minumnya? Ya kan kalian bawa mungkin di tas. Oh, kan MBG. MBG belum, Pak? Nanti Pak setelah pelatihan ya. Repot sekarang itu harus diambilkan itu. Pak. Jangan kayak gitu. Tunjukin yang baik kamu itu. Oh, tuh. Udah kamu turun. Ini para seniornya ini apa patroli dulu Pak, patroli di lapangan kecuali yang ini yang kadif-kadifnya jangan ya. Yang kadifnya nggak ada itu patrol itu. Diwakilkan siapa yang bisa? Saya bisa, Pak. Gondrong aja nih, Pak Gondrong bisa ya? Ya Pak Gondrong berarti tinggal di sini Pak. Siapa? Gondrong. Nah tadi Pak Stephen udah belum lari-larinya itu? Pak, saya apa itu? 7 kali kan. Kedengaran. Haha. Ya lari lagi. Setuju nggak ini Pak Bro? Ini kita ini aja. Bikin konten. Kita Nggak suruh usah. kita juga ke LM. Apa itu? Beda lagi. Giri. Pak, sudah jam 9.08 Pak. Selamat malam calon cadet semuanya. Selamat malam. Malam sih. Malam sahar. Sudah ada yang kenal siapa saya? Sudah. Sudah sih. Sudah sih. Ya kalian kan kemarin beberapa udah saya interview itu.
Siap. Itu dia, Chief. Kemarin gimana latihan di Army? Sudah diajarkan apa? Fisik, mental. Fisik sama mental, Cip. Mental. Berarti mental kalian yang dilatih udah pada siap ini menghadapi semua kerjaan kita di kota. Siap. Iya. Siap, Cip. Siap, Chief. Itu sangat yakin atau yakin doang? Yakin banget. Ingat ya, Banget. di formulir kalian dan ketika interview dengan saya ada beberapa jawaban kalian yang harus dipertanggungjawabkan ketika bertugas nanti. Yang masih ingat interview saya yang harus dipertanggungjawabkan? Coba, saya masih ingat Pak James. Maju ke depan coba. Kira-kira saya kasih pertanyaan apa, kamu jawab apa, dan itu menjadi tanggung jawab kamu tuh saat bertugas. Chief. Kayaknya saya lupa, Chief. Ya. Gimana Telepon. sih kamu? Pak James kamu ini belum jadi. Nih, saya kasih tahu clue-nya. Saya kasih pertanyaan seperti ini kan kemarin. Jika kamu melihat rekan kerjamu, Saya izin memastikan Pak, apakah untuk divisi tersebut yang tercantum di seperti yang tercantum di website ataukah bagaimana? Benar. betul. Silakan dijawab Pak Raffi. Baik, izin menjawab. Seingat saya ada police officer, patrol unit, traffic unit, detektif, SWAT. Itu yang saya ingat, Chief. Iya, beberapa benar itu. Mungkin yang lain masih belum tahu dan juga mungkin ada yang samar-samar mendengar suara saya. Ini saya akan sampaikan informasi adalah kita ada Patrol Division Unit, atau kalau di kultur Konoha sana kita bilang Satlantas. Kemudian ada Metro Division Unit atau biasa kita kenal dengan Sabara. Kemudian ada detektif atau biasa kita kenal dengan Bareskrim. Ada yang bilang juga FBI. Tapi nanti FBI adalah terpisah departemennya. FBI di bawah naungan pemerintah. Sedangkan di kepolisian kita memiliki detektif. Kemudian ada tim SWAT. Ada yang tahu kepanjangan SWAT? Coba yang tahu. Saya Pak, Apa itu? Special Weapons and Tactics. Setahu saya seperti itu. Bagus. Katut buat kamu. Kemudian ada divisi PSD. Kalau di sana biasa kita kenal dengan Propam. Dan juga ada Air Support Unit. Itu nggak perlu disingkat, nggak perlu dibaca juga. Kita bilangnya Air Support Unit. Mau nggak disingkat aja Pak jadi ASU? Oh lo malah disingkat. Wah, kalau gitu kantor. Itu kamu. SOP, mengenai SOP kalian, standar operation prosedur kita itu banyak sekali. Saya nggak mau jelaskan terlalu panjang. Saya pastikan ini rekan-rekan senior kalian yang akan menjelaskan soal divisi. Mengenai SOP nanti kalian baca sendiri ketika sudah memakai lencana dan mengakses semua yang ada di web. Saya persingkat ya, kita nggak usah lama-lama. Jadi ketika menerima lencana dan menjadi kadet, saya kasih waktu selama 3 hari. Setelah diperkenalkan mengenai tugas pertama mungkin di layanan, di situ kalian sambil mau pelajari yang namanya SOP dalam 3 hari, berarti Jumat, Sabtu, Minggu. Mungkin di Minggu malam nanti kalian akan saya evaluasi. Kalau kalian bisa menguasai semua, saya langsung pastikan
kalian bisa naik langsung jabatannya untuk bergabung ke divisi, karena semua cadet itu cuma divisi. Tapi kalau masih belum memahami, saya kasih waktu sampai 1 minggu ke depan. Kalau misalnya masih 1 minggu belum memahami, ya berarti kalian tertinggal. Bisa jadi ada yang namanya, orang sana bilang tamtama abadi, mungkin di sini cadet abadi. Untuk meningkatkan atau kenaikan jabatan, semua dilihat dari perform kerja kalian, kinerjanya. Ya betul kata Pak Garkil, artefak cadet. Mungkin ada juga artefak police officer 1 itu, naik-naik gitu. Itu dilihat dari keaktifan, dari report duty. Tapi kenyataan fakta ya Pak Dadang ya? Iya, saya aktif mulu ini. Ingat, yang saya harapkan ketika kemarin interview juga saya menanyakan keaktifan kalian di dalam kota. Itu jangan cuman aktif di kota saja, kalian buktikan dengan namanya duty report. Dan juga ada report evidence untuk penangkapan, box tilang, dan sebagainya itu. Untuk mendukung kinerja kalian, kita juga udah siapkan beberapa alat, yaitu penal code, dan juga mungkin yang baru kemarin tuh minimalisir terjadinya agak kotor drama. Itu kita bantu dengan alat mendeteksi histori dari serangan penjahat atau senjata. Itu banyak sekali. Untuk selanjutnya silakan untuk patrol, divisi patrol ada siapa nih? Pak Gondrong. Silakan Pak Gondrong, saya kasih waktu untuk menjelaskan, jangan terlalu lama Pak. Gondrong doang nyok. Dia kamu mulet. Mana Pak? Aduh, masih melamun dia. Patrol Division Unit atau Satlantas. Udah ada yang tahu mengenai standar operasi prosedurnya secara umum? Berani jawab? Halo cadet, calon-calon cadet, ada yang berani jawab mengenai patrol divisi unit? Belum. Tidak ada Pak. Siapa yang bilang? Ya minimal kalian kan mencari wawasan pengetahuan mengenai Satlantas atau patrol division unit. Apa sih kerjaannya? Berpatroli Pak. Betul, dari namanya memang patroli Pak. Pak, kalau misalkan berpatroli semua pun juga patroli Pak. Maksudnya mengarah ke cowok yang benar. Kan nggak ada ngomong. Iya, namanya kendaraan yang menjaga keamanan, keselamatan, dan ketertiban kelancaran lalu lintas, Pak. Nah itu dia. Bagus. Bijak sekali nih. Bila itu tadi saya mau beli itu. Sebentar Pak, sebentar, ini dari banyaknya cowok di belakang itu yang jawab cewek doang sendiri. Kalian kemana? Kalian nggak malu kan kalian? Saya tadi mau jawab Pak. Nggak, bohong. tadi saya mau jawab itu Pak. Yang beda. Astagfirullahaladzim. Jujur aja. Emang asal pilih. Nah, mengenai lalu lintas. Kalau misalnya kalian bertemu dengan kendaraan yang lawan arah atau mungkin ugal-ugalan melebihi batas kecepatan normal, apa yang dilakukan patrol division unit ini? Saya akan memberi Interogasi Pak. memberi peringatan Pak dan melakukan tindakan. Ada yang bisa menambahkan lagi? Pak, menegurnya lalu dicek Ya. platnya, terus Bagus. suratnya. Pinter. Cocok. Ada lagi?
Ada lagi yang mau jawab? Diberikan denda sesuai SOP yang sudah ditentukan. Benar. Salah semua. Prosedurnya tidak seperti itu. Ini seniornya malah menerkan gimana sih? Oh, Iya, capek. Aduh, parah ini Cecep. Tadi Pak Cecep, sini Pak Cecep depan. Diinterogasi Pak orangnya dulu. Takutnya Pak ugal-ugalan karena mabok. Kalau melawan arah bisa jadi mabok juga itu Pak. Habis itu hilang. Gini ya, kawan cadet semuanya. Tidak langsung menghentikan, kita dan namanya felony stop. Kita nyalakan sirine dulu atau diklakson dulu. Kasih peringatan untuk segera menepi. Setelah itu mereka berhenti, baru disapa dengan sopan, beritahu nama, dari satuan mana, ditanya kelengkapan suratnya, yang sambil dipersilakan untuk turun di pengemudinya ya. Baru seperti yang tadi dijawab nih, dicek. Halo Pak, sorry Pak, tadi habis kamar mandi Pak. Ya barusan saya menjelaskan beberapa patrol mengenai soal lalu lintas, finish stop, barikade. Kemudian ada SOP soal mengenai impon kendaraan, karena ini ada update baru sebelum Ciftaka mutasi ke Army. Beliau memberikan saran untuk SOP penanganan impon atau melakukan impon itu sepertinya cukup bagus, nanti kita terapkan melalui Pak Drego dan juga Pak Boris nanti. Pak itu Pak ada yang izin Pak kepen ke atas dia katanya. Iya silakan Pak Evan. Kemudian metro untuk patrol kayaknya nanti Pak Gondrong bisa ketika sambil berjalan ya. Singkat waktu soalnya. Pak Thomas malam-malam Pak Thomas. Sebetulnya untuk SOP itu banyak sekali. Dan intinya adalah ingat kalian di kepolisian gunakan sikap dan perilaku kalian seperti kepolisian. Siapa? Ini seperti hanya sekarang kita ngobrol dengan bahasa yang ada orang bilang mungkin baku, atau mungkin bahasanya lebih ke arah lebih tertib, membuang yang namanya toksik. Bahasa pergaulan itu dihentikan dulu ketika memakai seragam. Kecuali lepas dinas jam 12 malam, udah lepas duty, kalian nongkrong mau ngobrol sana sini juga nggak jadi masalah. Ketika kalian memakai baju dinas, diwajibkan untuk perilaku seperti kepolisian. Kenapa ini ada ATM gantung? Aduh Pak, kayaknya sih ini yang putih dah Pak. Aduh. Silakan Pak, gerak dulu Pak. Ini biarkan saya sama Pak Thomas ini. Siap, dan Pak Adam sih. Pak Gordon mau di sini. Pak Thomas udah siap jelasin? Siap. Jelasin secara singkat aja Pak, karena memang kalau terlalu panjang juga mereka nanti kebingungan. Langsung on the point ya. Perkenalkan sebelumnya saya perkenalkan dulu nama saya. Saya Thomas Olise, asal saya dari Prancis, dan saya hari ini akan menjelaskan apa itu divisi. Pojek gimana ya? Pojek gimana? Ini Pojek ada repo. Divisi Metro atau yang sering kita kenal Metro, polisi Metro itu secara singkat mereka bertugas untuk menyelesaikan tugas-tugas dalam ukuran skala sedang gitu. Misalnya bank desa, kami yang bernegosiasi untuk suspek gitu.
Pokoknya divisi metropolitan juga mensupport unit patroli. Loh, kok nggak ada ripple ya? Sekilasnya seperti itu. Siap. Sebelumnya ada yang di kota dulunya pernah jadi divisi metro kayak gini atau gimana kalian? Atau baru pertama kali gabung polisi? Saya pertama. Apa itu? Kalian tugasnya ngapain di sana? Lomba apa udah pengejar. Bagi polisi. Yang saya maksud itu divisi metro. Beda Pak. Oh, bisa begitu. Jadi divisi metro itu divisi yang menangani kasus skala sedang, misal bank desa gitu atau ATM. Terus mendukung unit patroli. Misalnya kalian menemukan suspek nih, kalian informasikan kepada unit patroli untuk datang ke area TKP. Sampai sini semuanya paham? 10-4 Chief. Kok Chief? Saya masih police officer saya. 10-4. Oh alah, iya Pak. Tenfor, Pak. Ini udah ini. Itu apa Thomas? Udah saya jelasin kalau misalnya polisi metro itu menangani kasus skala sedang, Mbak. Tidak ada penambahan lagi. Lanjut Pak Jeki. Jadi saya tambahkan metro itu simpelnya. Ada suara tembakan di mana ya? Dari Pak Jeki. Di atas. Kalau kalian pernah melihat yang namanya satuan kepolisian yang bernama Sabara, itu persis dengan metro. Secara wilayah patroli, untuk patrol divisi unit atau satlantas itu kan kebanyakan di Los Santos dan juga pesisir Los Santos ya, daerah pedesaan di Montgomery, Blueberry. Nah, untuk metro itu dia sampai ke wilayah Venturas itu. Dan di kota ini di Estate kita mempunyai yang namanya zona merah, itu berada di utara sebelah barat di wilayah Las Venturas, itu sekitaran Tierra Robada sampai Esterbas sampai Bayset menuju ke jembatan Giant Bright, itu jembatan yang besar merah itu. Kadang ada orang bilang itu jembatan Palembang. Kemudian San Fierro di daerah utara sebelah barat itu, atau kita biasa kenal dengan namanya Barat Laut, itu daerah-daerah zona merah, dan kita sudah dibantu dengan army. Jadi nantinya kalau kalian sudah beranjak dari cadet ke police officer bisa berpatroli, diharapkan jangan menyentuh daerah situ, terkecuali ada penanganan khusus. Seperti tempoh hari ada kejadian mungkin perangan, kita butuh bantuan backup sebanyak mungkin ke ANA, baru itu diperbolehkan. Kalau untuk patroli satu kendaraan satu unit itu sangat dilarang, karena saya sendiri pernah berpatroli di sana, memang di situ adalah daerah lawan. Kemudian dari divisi detektif sepertinya nggak ada Pak Gorgon.
korban mah kayak gitu. Detektif itu kalian pernah dengar yang namanya Bareskrim kan? Atau FBI? Kenapa? sudah. Nah, Ya biasanya kan soal mengenai penyelidikan, penyamaran. Ya, tugasnya seperti itu. Kemudian ada divisi yang namanya SWAT yang di bawah naungan Pak Ezio sama Pak Ramsil. siap. Pak, Nah, izin menambahkan Pak. silakan Pak Thomas. Saya lebihkan lagi, Metro juga selalu menyelesaikan kasus-kasus di jalanan juga. Jadinya kalau misalnya ada kelompok berperang gitu, itu Metro pasti ambil tindakan. Betul. Coba buka bayangin aja nih Pak, kalau misalnya ada gangster gitu terus diemin gitu, warga ketembak tinggal nanti mereka. Ya makanya itu Metro bakal mencoba untuk memisahkan, walaupun itu memakai senjata api juga. Tapi juga diingat ya,